Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini berada di tempat budidaya madu kelulut, yaitu adalah Alam Barona di seputaran Kota Luk Sumawe. Nah, pada hari ini adalah pembeli. Beliau adalah berasal dari luar Kota Luk Sumawe dan mencoba madu yang asli. Ini adalah orang yang budidaya. Nah, kita langsung kepada yang budidaya dulu, saya tanya dulu. Sudah berapa tahun Anda membudidayakan kelulut ini? Pertama saya mulai membudidaya sejak 2008. 2008. Iya. Itu bibit yang Anda peroleh itu dari mana, Pak? Umumnya dari alam. Dari alam. Dari alam langsung. Dari prosesnya bagaimana? Apakah didatangkan dari orang atau mungkin ngambil sendiri? Ada juga yang mengambil sendiri sebagian. Ketika pertama kami cari sendiri karena terkendala dengan modal. Kemudian selanjutnya kami pakai hubungi kawan-kawan yang ada di kampung-kampung atau di daerah-daerah untuk mengumpulkan, dan apabila ada kami siap membeli. Siap mendistribusikan ke Anda. Yeah. Nah, Anda berbicara tentang modal. Itu besar nggak biaya budidaya madu ini? Karena pada umumnya kalau kita bicarakan beli, sebenarnya bukan kita beli koloni lebahnya. Yang kita beli adalah pohon pada masyarakat. Pohonnya yang ada lebahnya. Yang ada lebahnya. Iya. Jadi harga lebah ini seharga pohon, misalnya pohon kelapa. Rata-rata harga pohon kelapa antara 200 sampai 300 ribu. Berarti segitulah harga lebahnya, walaupun kita yang ambil koloni kelulutnya aja. Iya. Batang kelapanya tinggal cuma diambil koloni aja. Iya. Prosesnya lama nggak? Proses untuk sampai naik topping dia dalam 1 hari siap. Itu topping tempatnya? Topping tempat madu kotak. Itu madu. Berapa ukurannya? Kalau matalu degi kan madunya kan bertindih, Pak. Ukuran standarnya dia 40 kali 40 selebar keramik itu, granit. Senyumlah. Pak, Anda kan penikmat madu. Anda sudah mencoba beberapa macam madu. Ini madu di depan adalah madu kelulut. Ya. Nah, kalau bahasa Celinot. Nah, itu apa khasiatnya yang Anda rasakan? Baik, terima kasih Pak. Alhamdulillah. Boleh minum, Pak? Saya baru dalam melakukan konsumsi madu kelulut ini. Ya. Alhamdulillah saya melihat ada perbedaan-perbedaan tersendiri dalam hal khasiatnya. Ya. Apa aja Pak khasiatnya? Khasiatnya itu kalau madu kelulut ini yang pertama yang saya rasakan tapi saya rasakan itu setelah melakukan konsumsi beberapa lama. Iya. Jadi tidak terjadi nampak dirasakan oleh badan kita ketika kita rasakan itu sekali atau 2 kali. Nah, tapi sekitar 1 bulan itu kita konsumsi baru terasa nyaman, badan kita merasa fresh dan ringan. Iya, betul. Merasa ringan. Jadi pola yang saya konsumsi itu pagi misalnya. Pagi 1 sendok. Dan malam 1 sendok. Jadi badan kita tuh terasa nyaman, bekerja pun kita sehat, terasa pede. Iya. Jadi apalagi seusia saya itu sekitar 40 tahun itu sering saya terasa sakit pegal-pegal di kaki itu. Kalau konsumsi madu kelulut ini alhamdulillah terasa menurun sakitnya. Ya. Ada rasa perubahan. Terjadi perubahan. Iya. Perubahan. Makanya itu saya sekarang itu madu kelulut sudah saya konsumsi selama kurang lebih sekitar 1 tahun. Lebih ya. Berarti sudah banyak manfaatnya Anda rasakan. Sudah banyak manfaatnya. Cuma itu susah kita cari ya. Iya, betul. Faktor untuk kita dapatkannya susah, kecuali memang ada yang budidaya seperti Pak Jakir ini. Iya, yang betul-betul asli ya. Boleh dicoba, boleh. Pak. Gimana rasanya, Pak? Saya juga mau coba ini. Pak Jakir coba. Bismillah. Dulu. Belum ya? Oh iya. Ini saudara, ini madu asli yang dicampur dengan apa? Ini kita spesial taruh 1-2 sendok sekaligus aja. Ini gratis dulu, nanti berbayar. Tapi kalau rutinnya seperti Bapak bilang sekali minum 1 sendok aja. Biar hemat. Harga berapa? Harga nanti dulu. Ini kan tadi dikasih tahu. Ya, minum dulu.
Masya Allah. Rasanya enak sekali Pak. Enak Alhamdulillah Pak Zakir. Ini saya ingin dari Pak Zakir juga nih Pak. Ini prosesnya lama nggak kita kalau kita bertanam lebah seperti ini? Itu berapa? Maksudnya berapa bulan sekali kita bisa panenkan atau jamin dulu Pak? Oke silakan. Hanadi. Nggak adil katanya. Oke silakan. Dari pertama kita bawa pulang lognya, itu yang di bawah itu namanya log. Ya. Tempat madu itu namanya topping. Tempat madu topping penonton. Setelah kita naikkan topping, kita paling cepat kita tunggu minimal 2 bulan. 2 bulan. Itu seandainya keadaannya bukan musim hujan, keadaan selain musim hujan, kemudian stabil. Yeah. Koloninya pun lumayan banyak, itu 2 bulan. Udah mulai ada madu di dalam topping walaupun nggak begitu banyak. Tetapi kalau mau kita ambil untuk obat kita sehari-hari udah bisa. Obat apa aja tuh? Obatnya seperti Bapak bilang tadi, Bapak ini lebih mengerti. Diabetes bisa diabetes nih Pak? Diabetes, kolesterol, gula darah. Itu 3 ini yang paling penting saya kira, tekanan darah, kolesterol, gula darah. Bisa itu untuk bisa menetralkan kondisi tubuh kita. Kalau buat ganteng bisa nggak Pak? Ini secara teknis Pak Zakir. Saya ingin tahu bagaimana proses membuat suatu topping itu berapa senti, berapa lebar dan berapa panjang itu sehingga menghasilkan tempat kantong madu yang bagus, yang produktif. Ya, yang pertama dulu kita bicarakan lognya dulu. Iya. Log dulu dari batang kayu yang kita bawa pulang, itu nggak ada ukuran seberapa bisa kita angkat, kita bawa pulang terus. Kemudian ketika kita sampai di tempat budidaya, kita potong lognya sampai dapat telurnya atau dapat madunya. Jadi nggak begitu panjang, misalnya kita bawa pulang dari sana 1 meter sampai ke sini. Kalau ada tempat koloni dia tempat bertelur, tempat madu, maksimal dia sekitar 50 cm. 50 cm itu udah maksimal tinggi log. Maksimal ya. Yang namanya log itu batang bawah. Batang bawah. Ya, untuk toppingnya, dia ketebalan papannya dulu dia 1 inci. 1 inci. Biasanya kami pakai papan les plang yang udah jadi kami belah 2. Jadi sehingga ketinggian tingginya papan itu jadi 10 cm ya. 10 cm ya. 1 inci tebal, 10 cm ketinggian kotak atau topping. Kemudian lebar keliling dia 40. Ya. Berarti nggak terlalu besar ya. Ya. Itu kira-kira berapa tempat yang sudah Anda sudah produksi seperti ini? Di tempat saya ini ada sekitar lebih kurang 40 koloni. Kemudian ada juga satu tempat lagi, tempat binaan saya di Payabili. Di Payabili. Itu di sana pun ada sekitar 40 koloni. 80 semua ya. Itu satu koloni itu bisa 1 kilo? Satu koloni kalau kita mau ambil seluruhnya dalam satu topping ada 1 kilo. Kalau memang koloninya itu banyak dan produktif. Ya. Tetapi dalam masalah pengambilan ini kita nggak boleh ambil semua. Kenapa? Karena di dalam koloni ini yang namanya di dalam sarang lebah ini, dia ada anak yang butuh makanan. Seandainya kita ambil semua, pasti kita mendalimi binatang. Betul. Ya, jadi nggak ada makanan lagi. Berarti hanya itu terakhir kita ambil madu, untuk seterusnya koloni yang ada di dalam sarang lebah ini mati dia. Karena nggak ada makanan. Iya betul. Anda tertarik dengan madu. Iya. Kenapa nggak tertarik dengan selain madu? Kan ada juga madu yang dijual di pasaran. Ya kita nggak boleh sebut namanya. Tapi kenapa Anda memilih tempat Pak Zakir sehingga Anda mengkonsumsi madu seperti ini? Apakah Anda yakin ini asli? Madu sebenarnya itu kan hasil daripada proses alam ya. Iya. Proses alam lewat binatang yang dinamakan lebah gitu. Jadi sterilitas dan juga alam makanan yang dimakan itu betul-betul saripati bunga terfilter dengan baik. Iya. Tidak mereka madu itu binatang yang cerdas ya. Iya betul. Jadi dia ketika mencari madu itu di pohon-pohon itu dia tidak mau pohon sembarangan. Iya. Nah dia juga
ketika menghisap madu itu betul-betul bukan buatan, Iya. memang betul dari tanaman yang asli. Sehingga khasiat madu itu mungkin semua orang sudah paham ya. Iya betul. Paham sekali. Artinya makanya kita yakin dengan proses alam ini madu ini benar-benar dapat menyembuhkan. Iya. Dan itu kalau kita dalam Islam itu juga Dianjurkan ya. dianjurkan mengkonsumsi madu. Iya ya, selain rasanya manis tuh kalau madu Iya. keluar agak asam sedikit ya Pak ya. Kemudian dalam proses di Pak Zaki bilang tadi itu proses yang melalui alam, dan juga kita melihat sendiri ketika disedot. Iya betul. Jadi tidak ada campuran. Iya, Makanya iya. saya bilang ini Langsung sterilnya steril, ini iya betul. betul-betul madu asli Iya yang enggak. dihasilkan. Nggak terjadi. Kadang kalau ada proses mobilisasi madu ini mungkin kita pertanyakan. Iya. Tapi ketika kita datang ke tempat ada proses pembiakan seperti ini, ya kita tidak ragu. Betul. Sehingga kita mau konsumsi walaupun sedikit harga mahal, kita mau. Tidak ada masalah, Iya. tapi asli dah langsung di tempatnya. Iya, Dan langsung. lihat proses penyedotannya Iya. tadi. Pak Zakir, ini kan musim berganti-ganti. Ada musim hujan, juga ada musim kemarau. Ini di mana perbedaan hasil madunya? Apakah kualitasnya atau mungkin kurang produktif di dua musim tersebut? Nah yang bagus. Menurut yang udah saya lihat, kalau dari segi kualitas sama. Sama, kekentalannya madu sama. Cuman kita sebagai petani terkendala dari produksinya madu. Di ketika musim hujan menurun drastis. Iya, Mungkin iya. ini disebabkan karena dalam sari bunga, dalam bunga ini salah satu jenis bunga yang disukai oleh lebah kelulut. Trigona. Kalau di musim hujan, ketika ada sari madu di dalam bunga ini, selalu dia dibersihin oleh air hujan yang turun. Iya. Sehingga yang seharusnya sari madu itu, sari bunga yang akan diambil oleh lebah, tetapi nggak ada lagi karena udah tersapu bersih dengan air hujan. Berarti, Sehingga iya. produksi madu di dalam topping kelulut ini menurun. Menurun ya, betul. Berarti efeknya daripada musim hujan itu sari pati daripada bunga itu hilang. Jadi hasil serapan makanan pada madu kurang. Prosesnya juga kurang. Nah Pak Zakir, saya ingin tahu juga kemana aja Anda pasarkan madu ini? Selama ini kami tidak pasarkan keluar karena kadang saya pun ini menyedot madu ini karena ada pesanan dari Bapak baru kami sedot. Oh ya. Berarti Bapak itu baru aja pesan. Ya, siapa yang betul. pesan kami baru sedot. Saya khusus saya pribadi nggak ada stok. Ada stok ya. Orang yang udah berlangganan di telepon, saya perlu madu misalnya minimal 50.000, saya sedot 50.000. Iya. Berarti gini, nggak disimpan ya, langsung disimpan. perlu langsung diambil. Iya. Itu satu koloni itu berapa dapat kira berapa liter? Bisa Kalau satu musim ini, hujan sekarang minimal seperti yang saya sedot tadi Setengah. sekitar 3 on. 3 on ya. Untuk satu koloni. Iya betul. Kalau bukan musim hujan biasanya ini penuh. Satu botol ini Satu penuh. botol. Ini kalau penuh ini sekitar 7 on. 7 on. 7 on. Iya betul. Mungkin ada daripada penonton kita yang ingin berternak lebah, mungkin bisa Anda kasih apa kisi-kisinya, cara berternaknya bagaimana, harus lingkungan yang seperti apa, harus tempat begini, bisa Anda sampaikan? Ya, ini di samping memang dari kelompok tani kami di Blangporoh ini, yang namanya kelompok tani kami adalah Alam Baruna. Kami ada juga salah satu anggota kami yang udah ditatar oleh Balitbang Siantar, Dinas Kehutanan, dan udah menjadi seorang penyuluh swadaya masyarakat, khusus masalah mengembangkan madu kelulut. Tapi nggak apa-apa juga sebagai bayangan buat teman-teman yang ingin membudidaya lebah kelulut. Yang pertama kita harus melihat lingkungan kondisi kita. Jadi harus ada pohon-pohon supaya yang pertama jangan terlalu panas. Iya. Kalaupun tidak ada pohon, kita carilah di mana tempat yang teduh yang pertama. Betul. Kemudian kita tanam jenis-jenis tanaman berbunga yang ada bunga yang memang mengandung sari bunga, yang disukai oleh lebah. Misalnya ini adalah bunga istilahnya air mata pengantin. Kalau orang ini bilang singkatan AMP. Ya susah, air mata janda. Ini salah satu yang paling disukai oleh lebah. Betul.
Bukan lebah aja, kayaknya iya betul. Kemudian ada juga berbagai macam jenis yang disukai, misalnya jenis bunga-bunga, segala bunga rumput-rumput, itu pun nggak perlu kita tanam. Tapi salah satu yang harus kita budidaya dan wajib kita budidaya inilah untuk makanan lebah. Ya, untuk makanan lebah. Jadi dia kan nggak langsung ke tempat lain ya. Ini ada juga saya lihat itu beberapa teman saya itu saya jumpain, maksudnya ada juga mereka ternak lebah, tapi nggak lama langsung hilang pergi. Itu apa penyebabnya? Itu ada berbagai macam sebab. Dia yang namanya lebah ini dia akan memproduksi madu, yang namanya madu manis. Dia ada hama yang mendekati lebah kita, itu harus kita jaga siang dan malam. Yang pertama cecak. Cecak dia memakan induk lebahnya. Itu hamanya, hama yang pertama. Yang pertama cecak. Yang kedua semut. Apalagi habis kita sedot madu seperti tadi, kita harus kontrol balik dan kasih oli di tiang-tiang di penyangga itu ya. Tiang-tiang sarang lebah kasih oli, karena dia pasti madu ini mengeluarkan wangi, wangi manis sehingga semut pasti datang. Betul. Itu yang kedua. Kemudian dari segi yang lain, itulah yang di pohon-pohon ini kita ada lihat kadal. Dia sering ada kadal di pohon-pohon. Kita harus kontrol juga sampai ke pohon-pohon. Ada kadal hijau. Dia makan induknya, makan lebahnya. Betul, lebahnya ya. Karena dia kan hinggap di daun-daunan betul. Cuman itu saja yang biasa saya dapat hama di tempat saya. Iya betul. Berarti sungguh mudah penonton untuk kita membudidayakan sebuah lebah ini dan juga banyak manfaatnya. Baik, terima kasih Bang telah hadir di acara ini. Terima kasih. Dan Bang Zakir mungkin ada punya pesan-pesan untuk penonton kita dari Bang Zakir dulu. Pesan saya cuman untuk sahabat-sahabat saya sekalian. Kita kalau mau bertandak madu lebah, saya rasa kita gak usah berpikir dulu dari segi ekonomi, tapi berpikirlah kita untuk obat kita dan keluarga dulu. Iya betul. Karena kita tidak jauh, kita jauh dari penyakit. Misalnya anak-anak kita sendiri dari kecil dia sering terjangkit penyakit panas. Iya. Obat yang paling bagus adalah madu. Siapapun kalau anaknya sakit, apalagi masih bayi, pasti dia cari madu. Tapi ada yang bilang racun, madu dan racun. Itu siapa? Itu lain ya. Itu Bang itu ibu-ibu. Apa namanya? Mungkin Raja Dangdut bilang ya. Iya. Tapi kita kan ini yang sering kita lihat. Saya termotivasi pun memelihara lebah ini. Saya pernah sakit tipes kronis. Kronis itu awal mulanya dasar. Awal mulanya saya pelihara dulu 2 toping. Habis itu karena saya udah sembuh dan saya saran sama kawan, sehingga ada orang membeli, sehingga saya beralih ke faktor ekonomi. Membantu penghasilan sampingan sehari-hari. Jadi bisa untuk ekonomi keluarga. Nah, dari Abang gimana pendapat Abang tentang mengkonsumsi madu? Saya sangat bersyukur sekarang Pak Zakir salah seorang yang ternak madu ini, sehingga saya bisa akses dengan cepat ketika saya butuhkan. Karena memang saya mengharapkan pada kawan-kawan mencoba dulu. Memang belum yakin, dicoba dulu khasiatnya. Betul. Saya juga merasa sangat nyaman, apalagi saya ada sedikit lambung selama ini, lambung saya pun berkurang dengan mengkonsumsi madu ini. Mudah-mudahan Pak Zakir ini dan kawan-kawan yang lain dari petani alam Borona ini terus bisa memberikan edukasi, di samping sebagai bentuk usaha yang dapat meningkatkan finansial keluarga, juga kelompok, dan berikan edukasi kepada masyarakat agar madu ini memang betul-betul bermanfaat. Masyarakat pun jangan langsung mengkonsumsi obat-obat medis tapi cobalah melihat dulu daripada madu ini sebagai khasiat pada pengobatan, karena semua obat-obat medis juga mengandung madu. Betul. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih semuanya yang telah hadir di acara ini, dan bagi penonton yang ingin membudidayakan madu sangat mudah dan sangat simpel. Anda cuma butuhkan 1 koloni sudah bisa madu sebesar ini, tapi ini pun 60 mili. Nah,
Bagi Anda yang ingin madu asli pun juga Anda bisa datang ke tempat Pak Jakir, dan seperti Abang ini juga baru saja mengkonsumsinya, dan alhamdulillah beliau pun sudah sembuh dari penyakitnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.